Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Gordens, kalau melihat judul KPK bukan menara Babel, pertanyaannya kembali, apakah memang selama ini KPK bukannya sudah berhasil Bang untuk memberantas korupsi? Kalau kita melihat sekarang katanya orang menjadi semakin takut untuk melakukan korupsi karena KPK ini bisa mengendus kemana-mana. KPK adalah satu-satunya lembaga yang sangat banyak melakukan penangkapan, baik OTT maupun operasi hampir tangkap tangan begitu. Dan ini katanya juga bisa menekan angka korupsi, indeks persepsi korupsi kita konon katanya membaik. Kalau kita melihat angka-angka itu kan harusnya KPK ini memang sudah bukan menara Babel, Bang. Iya, bahasa lain dari judul ini kan KPK bukan menara kesombongan. Iya. Itu artinya KPK hendaknya lebih berpijak kepada bumi di dalam melakukan pencegahan dan penindakan terkait dengan pemberantasan korupsi. Di awal saya katakan bahwa perjuangan memberantas korupsi itu bukan perjuangan main-main, tetapi mempertaruhkan darah dan nyawa mahasiswa di 98. Karena itulah TAP MPR nomor 11 1998 itu tegas sekali di sana terkait dengan pemerintahan bersih dan bebas dari KKN. Bahkan di pasal 4 dari TAP itu, seperti yang dikutip di editorial itu, bahwa korupsi itu siapa saja harus ditindak, termasuk presiden dan mantan presiden. Swasta pun ikut mestinya ditindak. Itu konstruksi TAP MPR. Nah, penjelasan lebih lanjut dari TAP MPR itu dibentuklah undang-undang, serangkaian undang-undang, termasuk dalam undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang 30 2002. Nah, kalau kita lihat di dalam konstruksi Undang-Undang 30 2002 itu, khususnya di pasal 30 itu berbicara tentang bagaimana proses pemilihan pimpinan KPK. Orang salah salah menangkap seakan-akan presiden itu punya kewenangan penuh di dalam menentukan 10 orang calon pimpinan KPK yang harus disampaikan ke DPR. Di dalam undang-undang itu tegas kalau dikatakan di pasal 1 itu, kewenangan memilih menetapkan pimpinan KPK itu adalah DPR, bukan presiden. DPR. Itu yang pertama, DPR. Nah, akan tetapi DPR memilih dari yang diusulkan oleh presiden sebanyak 2 kali jumlah yang dibutuhkan. Itu berarti 10 orang. Karena yang dibutuhkan 5 ya. Tetapi di dalam konstruksi undang-undang, presiden tidak bisa menentukan sendiri. Nah, presiden sebagai kepala pemerintahan di dalam konstruksi undang-undang itu menyatakan bahwa membentuk panitia seleksi. Jadi panitia seleksi itulah yang punya kewenangan penuh untuk menetapkan 10 itu, bukan presiden. Presiden itu ibarat tukang pos dia. Kalau melihat perkembangan pencalonan yang terakhir kan, sebelum 10 nama yang nanti rencananya sore akan diberikan dari pansel kepada presiden, sempat ada beberapa orang yang mengatakan 20 nama ini banyak yang tidak layak karena ada masalah etika, ada masalah rekam jejak, dan itu menjadi pertanyaan orang juga, kok itu masih terus diproses. Tapi di sisi lain juga orang bertanya-tanya, kok orang-orang ini baru ngomong sekarang? Karena kan proses seleksinya sudah cukup panjang berlangsung. Ada juga yang mempermasalahkan soal 3 orang dari 9 orang pansel. Walaupun kemudian orang bertanya juga, kenapa ngomongnya baru sekarang? Nah, jadi di tengah kesimpang siuran ini sebenarnya apa yang kita bisa pelajari, Bang Gordens? Ya, pansel itu berdasarkan undang-undang itu berunsurkan dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Itu tercermin, sangat jelas tercermin di dalam pansel itu. Unsur masyarakat ada. Hendardi itu unsur masyarakat, bukan unsur pemerintah. Dia berada dalam pansel, dan sejumlah nama lain juga adalah unsur masyarakat. Nah, jangan sampai karena orang yang kita jagokan itu tidak lolos misalnya, sehingga sekarang bersuara minor terhadap terhadap pansel itu. Ada sinyalemen seperti itu karena ada beberapa orang. Sangat kuat sinyalemen seperti itu. Kenapa? Karena di dalam pekerjaan pansel itu, sebelum dia bekerja itu sebelum dia merekrut orang, dia sudah menetapkan kriteria-kriteria yang akan dilakukan. Bahkan di pasal 29 Undang-Undang 30 2002 itu ada sekitar 10 persyaratan itu tegas sekali kok, syarat-syarat menjadi pimpinan. Bahkan persyaratan itu ditambah lagi sampai kepada tes tertulis, bukan hanya sehat
jiwanya sehat jasmaninya, Iya. tetapi otaknya juga dites gitu. Oh, kemampuannya ya. Nah, seluruh proses itu di dalam undang-undang juga mewajibkan pansel KPK itu untuk membuka seluas-luasnya partisipasi masyarakat dan 1 bulan penuh waktu untuk itu. Dan Iya. itu sudah terlewati. Dilakukan. Tiba-tiba ketika 20 nama muncul, disitulah protes itu sangat nyaring terdengar. Iya. Bahkan sekarang itu orang mendesak agar presiden jangan menerima 10 nama. 10 nama yang diajukan pansel, cari lagi yang lain. Tidak, itu sama saja kita mendorong presiden untuk melanggar Undang-Undang 30 2002. Oh. Karena di dalam Undang-Undang 30 2002 itu, walaupun ada argumentasi bahwa di sana itu tidak disebutkan jumlahnya, Yeah. tetapi secara keseluruhan pasal 30 itu sudah tegas dikatakan bahwa untuk mencari orang yang akan diajukan presiden ke DPR itu adalah dihasilkan dari pansel. Panitia itu. seleksi. Iya. Kalau kita melihat konstruksi dari KPK sekarang kan ini juga sering menjadi pertanyaan orang karena KPK beberapa unsurnya adalah sebagian dari kepolisian, ada yang dari kejaksaan, tapi kemudian ada orang-orang yang mengatakan mungkin orang murni KPK harus ada penyidik dan sebagainya yang memang asli dari KPK saja, tidak usah dari unsur-unsur asalnya karena konon katanya itu membuat mereka bias dalam melakukan pekerjaannya. Apakah ini juga ada ikut andil Bang, sehingga kemudian KPK seakan-akan ya itu berdiri sendiri saja begitu? Ya bisa saja sih KPK berdiri sendiri, yang penting kan mengubah undang-undangnya. Iya. Sepanjang undang-undangnya menyebutkan bahwa penyidik itu berasal dari kepolisian dan kejaksaan maupun BPKP, tentu sepanjang itu juga undang-undang itu harus dipatuhi. Nah, sekarang ini kan orang itu tiba-tiba pada suatu saat berbicara tentang bagaimana harus sebagai negara hukum kita harus patuh kepada hukum. Hak patuh kepada undang-undang hukum positif. Tetapi ketika ada persoalan, ada konflik interest di sana, kita berbicara tentang sesuatu yang ideal. Sesuatu yang ideal itu jalankan dulu apa yang ada di dalam teks hukum itu sendiri. Kalau begitu apa yang sebenarnya harusnya dilakukan oleh KPK? Karena banyak orang mengatakan KPK ini kan super body. Tadi Bang Gaudes di dalam pembukaan mengatakan kayak sepertinya kita salah juga berharap bahwa orang-orang yang di KPK itu adalah manusia-manusia setengah dewa. Karena kalau dewa itu selalu meminta pemujaan daripada para pengikutnya. Nah, kalau begitu apa yang harusnya kita harapkan dari KPK ini, Bang? Ya sekarang KPK itu sampai tanggal 21 Desember tahun ini itu sudah 4 periode kepemimpinan di KPK. 21 Desember ya? 21 Desember itu masa akhirnya. Nah, kita harus tegas katakan bahwa pimpinan KPK, 4 pimpinan KPK selama ini adalah yang terbaik pada masanya. Yeah. Mereka sudah bekerja dengan maksimal, walaupun kita lihat begitu orang keluar dari KPK tiba-tiba seperti macan gitu ya, bicara lantang gitu ya. Maksudnya mantan-mantan KPK ini? Ya, mantan pengurus begitu ya? Para pimpinan KPK itu ketika keluar dari KPK itu lebih galak ya. Oh. Tetapi ketika kewenangan penuh ada pada dirinya, mereka tidak memanfaatkan itu, tidak memakai kewenangan itu yang dikatakan lembaga super body tadi itu untuk memberantas korupsi. Malah protesnya setelah tidak jadi pimpinan KPK. Ada lagi orang yang masih di dalam, masih memimpin di dalam KPK, tetapi sudah berkeinginan untuk pindah profesi, mau jadi wakil presiden atau apapun. Tetapi apapun yang harus kita katakan, memang etik itu harus ditegakkan. Karena itu menurut saya, tidak boleh seseorang yang baru keluar dari KPK tiba-tiba mendirikan firma hukum gitu. Ini kan sesuatu yang mestinya walaupun tidak diatur, etika itu harus ditegakkan. Gitu. Pertanyaan berikutnya adalah begini, kalau memang nanti 10 calon pimpinan KPK itu diserahkan ke Presiden dan kemudian Presiden menyerahkan ke DPR. Kalau kemudian Bang, ternyata 10 nama ini tidak satupun yang direstui oleh DPR, itu apa yang terjadi? Di dalam undang-undang itu tegas sekali katakan DPR wajib memilih. Oh wajib? Wajib. Dari 10 itu? Dari 10, ya. Oh. Kata undang-undang itu wajib. Oke. Itu di pasal Di pasal 11 ya. Jadi wajib DPR itu
berkewajiban untuk memilih. Dia tidak boleh memilih di luar apa yang diusulkan oleh Presiden, 10 nama itu. Jadi tetap harus ambil 5 dari 10 nama itu? Ya, karena itu kewajiban. Dan dia punya waktu hanya 3 bulan. Kalau kita lihat sekarang ini, 3 bulan itu berarti sampai di bulan Desember. 20 Desember. Kalau hari ini diusulkan, nanti sore diusulkan, Presiden punya kewajiban, cuman punya waktu 14 hari untuk mengajukan kepada DPR, 14 hari kerja di situ disebutkan, 14 hari kerja itu berarti sampai tanggal 20 September, kemudian kalau sampai 20 September itu disampaikan kepada DPR, itu berarti 3 bulan kemudian, tidak dihitung hari kerja, 3 bulan hari kalender itu berarti jatuhnya sekitar 20 Desember. 21 harus terpilih pimpinan baru. Ada orang yang mengatakan salah satu penyebab kenapa KPK seakan-akan terkesan sombong adalah karena kekuasaannya relatif atau otoritasnya relatif sangat absolut. Dia tidak punya SP3 untuk membatalkan penyidikan dan banyak orang mempertanyakan soal lembaga pengawas yang katanya harusnya ada, tetapi kelihatannya enggan untuk diadakan karena takut diintervensi katanya. Kita akan bahas itu di bagian berikut, Bang Gaudensius. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Goden, sebelum kita bicara lebih jauh, kita akan coba dengarkan dulu pendapat dari masyarakat. Bagaimana mereka melihat KPK saat ini menara Babel atau bukan. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Manado, Sulawesi Utara, ada Pak Vence. Pak Vence, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Pak Gaudensius. Selamat pagi Pak Vence, bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Menarik sekali Bung Leo, topik pagi ini yang diberi tema bahwa KPK itu bukan menara Babel, sebab kita tahu sejarah melukiskan menara Babel itu melambangkan kesombongan, sehingga rajahnya itu rakyat apapun dia harus tunduk kepada dia. Tetapi bukan itu yang ingin saya stressing. Saya kira pemilihan komisioner KPK pada kali ini betul-betul mencerminkan bahwa mereka ini memiliki integritas dan profesionalisme sebagai penegak hukum. Karena persoalannya sekarang adalah ketika persoalan-persoalan yang sedang merundung Indonesia masih saja ada bumbuh-bumbuh kepentingan sehingga pengambilan keputusan itu tidak mencerminkan sebuah proses peradilan. Tetapi kita juga masyarakat pada kesempatan ini mewakili masyarakat barangkali. KPK kan bukan saja memberantas korupsi tetapi paling tidak pencegahan. Sehingga yang ingin saya katakan pagi ini adalah bagaimana kita meminimais penangkapan. Karena kalau sudah terjadi penyelewengan kan itu berakibat kepada penangkapan. Tetapi bagaimana mereka itu bisa dididik oleh lembaga ini agar supaya tidak melakukan tindakan penyimpangan sehingga ini yang namanya pencegahan. Ya, pencegahan barangkali yang harus kita kedepankan demi untuk apa yang kita inginkan, bangsa Indonesia inginkan tidak akan lagi muncul pejabat-pejabat korup di daerah-daerah atau di pusat. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bung Leo, Pak Gaudensius. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara, dan di belakang Pak Vence ada Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat. Pak Sunoto, selamat pagi Pak. Selamat pagi Leo dan Bang Gaudensius. Selamat pagi. Silakan Pak Sunoto. Yang pertama, KPK ini adalah aset negara, jadi jangan sampai berbalik menjadi liabilities. Jadi KPK betul-betul harus menjadi aset negara. Nah, karena KPK ini adalah aset negara, kita harus sepakat untuk membangun, memelihara dan menjaganya. Dan ketua KPK-nya itu tidak harus orang hukum, kalau bisa itu tidak harus, saya katakan tidak harus. Tapi orang yang punya komitmen, tadi bahasa Leo setengah dewa. Maksudnya setengah dewa itu bukan setengah dewa dalam pengertian jasa dianya, tetapi orang semacam resi yang tidak punya kepentingan lagi duniawi, bahkan tidak takut mati walaupun tidak mendekati kematian. Itu yang pertama. Yang kedua, KPK tidak berdiri sendiri Bang Gaudensius, tapi perangkat-perangkat lainnya juga harus menyertainya. Contoh, yaitu sistem punishment-nya. Saya dari dulu mengusulkan, koruptor itu penjaranya khusus di Setan Island. Jadi satu pulau itu khusus untuk pulau untuk koruptor, dan nanti ruangannya dibagi per kamar-kamar dan ditulis
si Polan korupsinya ini sekian miliar dan lain sebagainya, ya kan? Dan itu akan menjadi tontonan bagi wisatawan. Itu menggembirakan dan bagi koruptornya itu akan sangat jerah. Ya, Katanya melanggar hak asasi manusia itu nanti Pak hak Sunoto. asasi manusia, pikirkan manusia yang lebih banyak, ya kan? Oh, Masa begitu. hak manusia mau memihak kepada Sondoloyo, ya kan? Nggak bisa. Kita jangan selalu ngomong hak, Leo. Tapi Iya, kewajibannya dulu yang harus kita sampaikan. Yang ketiga, orang-orangnya harus orang-orang pilihan yang terpilih, ya kan? Jadi bukan cuman persyaratan ini administratif terus kemudian jadi, iya kan? Iya, Nah, jadi saya sekali lagi anggota komisariatnya memang harus orang hukum, tetapi Iya. pimpinan tertingginya itu tidak harus orang hukum, dan definisi korupsinya Bang Leo dan Bang Godian tidak hanya lembaran atau gepokan uang, tapi yang lebih dahsyat lagi adalah korupsi kebijakan, ya kan? Jadi misalnya ada pejabat, siapapun pejabatnya, kalau dia punya kredit macet, ya kan, itu diambil, digarap, ya kan. Dan salah satu performance nanti KPK yang jilid keberapa ini Kelima. adalah buktikan bahwa Senturi, BLPI dan sejenisnya itu bisa dibongkar secara habis. Jadi memang KPK harus kita bangun, kita jaga dan kita pelihara bersama. Baik. Ya, jadi Terima kasih. semoga. Pak Sunoto. Ya. Terima kasih Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sunoto ada Pak Nugroho di Jakarta. Pak Nugroho, selamat pagi. Selamat pagi Bung Claudian, selamat pagi Bung Leonard. Selamat pagi Pak. Bagaimana Pak? KPK ini adalah satu produk perjuangan rakyat melawan korupsi dan otoriter Orde Baru. Iya. Sehingga timbul menjadi TAP MPR. Hmm. Nah, sebenarnya KPK ini adalah untuk menyaring dan membersihkan serta membuang kotoran dari budaya korupsi yang sudah membudaya itu. Nah, bagaimana caranya? Satu, memang KPK ini adalah shock therapy. Jadi selama ini masih dalam bentuk shock therapy, OTT dan penangkapan. Tapi di balik itu harusnya didukung juga KPK supaya kuat dengan satu dukungan moral dan hukum supaya KPK ini bisa mencegah. Bagaimana cara mencegah? DPR harus benar-benar bekerja, kalau perlu dibersihkan juga, supaya memproduksi undang-undang yang bisa mencegah korupsi ini. Satu, prosedur tata negara. Pencegahan atau penindakan ini harus hukumannya keras dan jelas. Dan yang salah satu diusulkan Pak Sunoto tadi, itu satu aja salah satu. Tapi dipermalukan, dimiskinkan, dan dihukum berat. Ini harus ini undang-undang. KPK tidak bisa berbuat apa-apa kalau undang-undangnya tidak mendukung. Jadi kita melihat pencegahan itu yang selalu diteriak-teriakkan. Itu tidak ada gunanya kalau tidak ada undang-undangnya. Yang ketiga, dalam pemilihan, memang presiden tidak boleh memilih sendiri. Kan tidak demokratis. Nah itu pansel. Tapi pansel ini harus memberi ruang kepada presiden untuk memilih juga dari hasil pansel. Jangan 10, harus diusulkan 10. Bikinlah 15. Lalu rakyat juga boleh menyuarakan. Ini memang demokrasi. Tetapi satu hal, pencegahan harus didukung oleh undang-undang dan harus dipilih orang-orang yang kredibel, tidak harus profesional hukum. Karena moralitas, kejujuran, moral itu bukan orang hukum saja. Ya, terima kasih Pak Nugroho di Jakarta untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Nugroho ada Pak Syahril di Jakarta. Pak Syahril, selamat pagi. Ya, terima kasih. Yang pertama, katanya negara kita ini negara hukum. Seorang pejabat dinyatakan bersalah kalau sudah ada ketentuan hukumnya, hakim bisa memutuskan. Terus yang kedua, katanya presiden itu punya hak prerogatif. Dia menentukan. Kalau saya lihat sekarang ini, kita itu berkembang sebuah karakter yang sufuzon, yang melihat seorang itu dari sisi negatifnya saja. Ya, melihat sesuatu itu dari sisi yang, yang negatifnya. Sudah senang sekali memfitnah orang, senang sekali menyalahkan orang,
senang sekali memburuk-burukkan orang, seakan-akan yang benar itu dirinya sendiri. Alangkah bagusnya kita sekarang itu memberi kesempatan. Benar atau tidaknya, salah atau tidaknya, atau tidak bermaksud seorang itu, kita lihat hasil kerjanya. Sebagai pimpinan KPK nantinya kita lihat hasil kerjanya apa. Baru kita bisa menilai. Karena orang belum kerja kita menilai. Ini sebuah karakter yang sangat jelek sekali, berkembang terus. Jadi kasih kesempatan bagi calon pimpinan KPK ini Pak Syahril, begitu ya Pak, maksud Bapak ya? Iya, kita harus percaya. Jangan terlalu rendah mengistimewakan presiden kita. Sekarang akan memilih orang salah. Jangan terlalu rendah. Itu sekarang karena kita tidak bagus kan, itu dikembangkan terus. Terutama sekali media-media. Jangan teruskan karena kasihan bangsa ini. Kita ingin bangun sumber daya manusia secara baik-baiknya, membangun perekonomian kita, meningkatkan hidup rakyat. Ya, kita harus baik. Jangan kita berkecamuk di sektor ini. Terus tidak sempat lagi berkecamuk. Terima kasih Pak Syahril di Jakarta. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Syahril ada Bu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Bu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu Lia, pendapat Ibu. Kalau kita lihat sepak terjang KPK ya Pak ya, sebenarnya saya lihat itu sudah lumayan ya Pak ya. Tapi ternyata hasilnya masih kurang maksimal. Ya, jadi dengan berita-berita itu sudah kita lihat bahwa masih ada tertangkap tangan dan sebagainya. Ini pertama adalah kalau saya lihat ini, jadi kalau kita memilih ini, di sinilah dibutuhkan pimpinan yang betul-betul dedikasinya itu betul-betul untuk kepentingan masyarakat ya. Kalau negara kita ini tidak mau lebih terpuruk, maka pimpinan KPK yang dipilih nanti ini atau calon pimpinan KPK nanti ini memang betul-betul yang harus kredibel ya. Jadi tapi jangan lupa tadi yang 10 tadi ini, kalau misalnya memang sudah memenuhi syarat, kan ada syarat dan ada aturannya Pak ya, ada rekam jejaknya dan sebagainya ya, dan itu tidak boleh katanya tidak boleh diintervensi ya. Jadi sehingga negara kita ini coba 74 ini baru-baru kita merayakan kemerdekaan yang ke-74. Nah ternyata kita masih di bawah Malaysia, Singapura kan negara kecil. Dan kita sudah 74, ini sudah agak bukan lagi dewasa tapi sudah agak menua Pak ya. Ya, kalau kita tidak memilih calon pimpinan KPK yang betul-betul kredibilitas ini bisa dipertanggungjawabkan, maka negara kita ini ya akan seperti itu lagi, masih terus di bawah Malaysia, Singapura. Nah, 74 tahun ini sudah cukup lama kita merdeka, dan kita ini kan negara, semua ada, maritim ada, pertanian ada dan sebagainya. Ya, tapi karena itu tadi oleh koruptor, coba kita lihat penegakan hukumnya juga kurang. Masih sudah ada di tahanan, masih bisa ke mall. Nah ini ada apa ini? Pindah lagi tahanannya di lembaga ini, di lapas ini, di Nusa Kambangan kembali lagi, masih juga bisa berleha-leha. Nah inilah salah satu kelemahan kita, bagaimana penegakan hukum sehingga para koruptor tadi ini bisa betul-betul jerah, dan itu dilihat data atau tanggung jawab dari pimpinan KPK. Dan inilah kesempatan memilih di antara tadi ini calon-calon yang 10 tadi ini, dan harus kita lihat bahwa karena ada rekam jejaknya betul-betul yang bisa dipertanggungjawabkan. Baik, terima kasih Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat pagi. Dua penelpon tadi menekankan pencegahan, Bang Gaudens. Pak Vence tadi bilang KPK juga harus bisa mencegah. Pak Nugroho juga bilang ya jangan hanya penindakan, pencegahan. Rupanya ini juga yang dilihat oleh masyarakat. Bagaimana Bang? Ya, di dalam pidato kenegaraan Presiden itu tegas sekali mengatakan bagaimana kita perlu paradigma baru di dalam melihat sesuatu ya. Jangan sampai pemberantasan korupsi itu mematikan inisiatif, mematikan kreativitas para penyelenggara negara, dan itu yang terjadi sekarang. Orang sekarang itu malah di sejumlah daerah itu orang takut menjadi kuasa anggaran ya. Karena sedikit-sedikit dipanggil KPK. Nah, hal-hal seperti ini mestinya perlu disadari dengan baik bahwa KPK itu menciptakan sistem, itulah yang disebut pencegahan itu. Dan KPK sudah melakukan itu, kita harus memberi apresiasi kepada KPK yang sudah melakukan itu, tetapi masih kurang gitu. Selalu yang diglorifikasi itu ditekankan ya. Selalu penindakan, yang dimuliakan itu kan seakan-akan penindakan. Karena kan kalau pencegahan memang nggak kelihatan Bang. Apa yang bisa diperlihatkan di televisi misalnya, pencegahan bentuknya seperti apa sih dibanding penindakan, ditangkap, ini ada uangnya kita buka, orang pakai masker begitu kan penyidiknya. Ya, justru itu kan keren. Ketika menyampaikan sesuatu yang ditangkap OTT itu disampaikan kepada publik, di sana itu
ciptakan kesan KPK itu sebagai hero, dan itulah bibit bubble itu. Itulah bibit kesombongan itu. Nah, mestinya pemimpin KPK yang paling penting ke depan itu satu kesatuan antara cipta, rasa, dan karsa. Jadi ada kerendahan hati di sana. Kerendahan hati itu yang tidak tampak selama ini. Padahal kita katakan bahwa KPK itu adalah lembaga super body. Super body itu karena dia tidak punya instrumen untuk SP3. Itu artinya kalau KPK menetapkan seseorang itu bahwa dia itu sudah punya bukti yang cukup. Keyakinan yang kuat ya? Ya, tidak cukup keyakinan yang kuat, tetapi minimal ada dua barang bukti. Iya, alat bukti. Fakta menunjukkan dalam sejumlah kasus alat bukti itu dicari-cari setelah menetapkan seseorang sebagai tersangka. Itulah salah satu yang menjadi KPK kalah di dalam kasus penetapan seseorang tersangka di dalam sidang pra-peradilan. Gitu. Nah, hal-hal seperti ini kan yang mestinya ke depan itu KPK lebih berhati-hati. Ya intinya itu kesombongan lembaga itu tidak boleh lagi terjadi. Karena itulah dasar ya. Kerendahan hati itu dasar bagi KPK untuk menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Pertanyaannya begini Bang Gordon, saya terus terang sekarang sudah mulai agak khawatir juga ketika kita membicarakan KPK seperti ini, kita berusaha melihat dengan objektif, jangan-jangan nanti orang mengatakan kita ini sedang melemahkan KPK, karena kalau ada orang yang berusaha menyentuh KPK, tidak memuji KPK, itu sering dipersepsikan ini orang sedang berusaha mengganggu KPK. Tapi kita akan jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Nah itu tadi Bang Gordon, saya mulai terpikir takutnya dicurigai kita ini bicara KPK ini untuk melemahkan KPK, untuk melawan KPK. Itu bagaimana Bang? Ya, tapi mestinya sesekali berpikir bahwa orang yang mendukung tanpa berpikir untuk KPK itu justru sesungguhnya yang merusak KPK itu sedang sendiri. menjerumuskan sebetulnya KPK itu sendiri. Karena apa? Mestinya ketika kita berbicara tentang KPK, kita berbicara tentang aturan main yang diatur di dalam Undang-Undang 30 2002. Seperti terkait dengan terkait dengan calon pimpinan KPK, ya Presiden itu harus mengirim 10 nama supaya dipilih oleh DPR itu menjadi 5. Nah, di dalam proses seleksi itu Presiden itu bertindak sebagai kepala pemerintahan. Karena itu di dalam pasal 30 itu juga dikatakan bahwa ketika dilantik oleh Presiden, pada saat itu Presiden sebagai kepala bukan kepala negara, bukan lagi sebagai kepala pemerintahan. Tegas sekali dikatakan di sana sebagai kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, Presiden melantik KPK karena apa? Di dalam undang-undang di pasal 3 itu disebutkan KPK itu sebagai lembaga independen dan bebas dari intervensi lembaga apapun. Jadi Presiden memang sama sekali tidak bisa mengintervensi proses pemilihan calon pimpinan KPK ini ya? Karena kewenangan memilih calon pimpinan KPK itu bukan pada Presiden. Ada pada pansel? Ada pada DPR? Ada pada DPR. Itu tegas sekali di pansel hanya membantu mencarikan 10 orang ini begitu ya? Ketika di rumusan undang-undangnya itu ketika membentuk pansel itu tidak lagi disebut Presiden di sana, tetapi yang disebut itu pemerintah. Pemerintah membentuk pansel untuk untuk merekrut orang menjadi 10 itu tadi. Kalau ada gium power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Apakah itu bisa juga berlaku di KPK karena relatif tidak ada yang mengawasi, begitu tidak ada yang bisa mengintervensi dalam tanda petik, ya sudah tidak bisa diapa-apakan. Bagaimana Bang? Ya, bangsa ini sebetulnya rugi besar ya, karena tidak bisa membuktikan adigium itu. Kenapa? Karena keburu orang membuat persepsi, membuat narasi seakan-akan mengusut korupsi di KPK itu sebagai bagian merusak KPK. Itulah yang terjadi dalam kasus cicak dan buaya itu. Ada pimpinan KPK yang dinyatakan sebagai tersangka, tetapi kemudian kasusnya itu dideponir hanya karena masyarakat tidak tega atau
mendukung KPK sebagai sesuatu yang tidak pernah salah gitu. Karena itu tidak bisa dibuktikan secara hukum, sehingga kita katakan KPK masih baik sampai sekarang. Bukan berarti tidak baik ya. Tetapi secara formal karena kasusnya dideponir tidak bisa dibuktikan secara hukum, ya kita katakan KPK itu baik. Tetapi persepsi baik tentang KPK itu jangan pula menyurutkan niat kita untuk memperbaiki lembaga ini ke depan. Nah, kita berbicara tentang KPK, termasuk di dalam forum editorial dalam berbagai forum itu, dari rasa cinta kita bagaimana KPK itu ke depannya. Karena kalau kita lihat pembentukan KPK itu tegas sekali kok di dalam undang-undang itu sebagai lembaga ad hoc yang mengapa dibentuk KPK? Karena lembaga penegak hukum yang ada itu belum bisa diandalkan, belum bisa efektif. Itulah sebabnya di dalam pasal tentang kewenangan KPK itu ada pasal koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya. Nah, pasal koordinasi itu yang jarang dilakukan di pasal 13 itu kan, jarang dilakukan oleh KPK untuk melakukan koordinasi. Bahkan KPK bisa mengambil alih penyidikan kasus di lembaga kepolisian ataupun kejaksaan gitu. Yang harus dilakukan Bang, singkat saja, oleh Pansel maupun oleh DPR dalam proses pemilihan ini apa Bang? Ya, harus membangun kepercayaan. Masyarakat juga harus percaya kepada Pansel yang sudah dipilih oleh Presiden. Dan Pansel itu bekerja sudah bukan dengan baik sih, tapi mereka bekerja tegak lurus atas aturan yang ada. Karena itu sampai semalam itu KPK belum menentukan Pansel itu belum menentukan 10 nama. Pagi ini mereka akan menggodok lagi 10 dan jam 3 akan diserahkan kepada Presiden 10 nama itu. Ketika itu diserahkan kepada Presiden, selesailah tugas Pansel. Ya. Kita berarti harus bola panas itu ada ya di DPR. Awasilah DPR itu gitu kan. Nanti kita cari tahu apakah nanti yang kemarin bersuara itu ikut bersuara lagi. Semoga bersuara lagi karena berarti kita berharap mereka bersuara. Mengawasinya terus konsisten begitu kan. Baik, kita harap KPK menemukan pemimpinnya yang paling baik yang dari yang ada. Bang Gaudens, terima kasih sudah hadir sini Bang. Selamat pagi. Pagi Bang. Pemirsa, meski nantinya KPK dihuni pemimpin bernyali, jangan pula lembaga anti rasuah itu dijadikan sebagai menara Babel, menara tertinggi yang dibangun manusia di masa Babilonia. Menara Babel merupakan simbol keangkuhan, aroma kesombongan institusi itulah yang terasa selama ini selalu merasa benar sendiri dan enggan dikoreksi. Saya percaya itu bukan KPK yang kita inginkan. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.